Sebelum kita masuk kepada Kitabul Arba'in dari Imam Nawawi, karena kita nih yang anggaplah masih dalam suasana lebaran masih yang jelas kita masih di bulan Syawal, masih bulan Syawal, 1 bulan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1442 Hijriah. Harapan kita semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, disempurnakan dari segala kekurangannya dan dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi pada Ramadan tahun akan datang. Amin Allahumma amin. Maka yang hendak ulun bahas malam ini adalah tentang hukum mengqadha puasa ini kita mulai mengqadha puasa ini baru kita masuk di mengqadha puasa. Artinya ada orang yang di bulan Ramadan kemarin atau pada Ramadan tahun-tahun yang telah lewat beberapa hari tidak bisa mengerjakan puasa. Intinya orang ini punya hutang puasa, ada awal puasa di bulan Ramadan. Entah inya itu ada puasa karena udzur ataupun tidak puasa karena tidak punya udzur. Udzur adalah alasan dia tidak puasa yang dibenarkan menurut agama, ngalamnya itu udzur syar'i. Ketika seseorang punya udzur syar'i, maka dia tidak puasa bulan Ramadan kemarin berdosa karena alasannya benar. Sedangkan orang yang tidak puasa yang tidak ada alasan udzur syar'i atau ada alasan tapi bukan udzur syar'i, maka tidak puasa hukumnya berdosa. Nah, keduanya ini baik ada puasa karena alasan udzur syar'i atau tidak puasa tidak ada urusan udzur syar'i, atau ada alasan tapi tidak diterima dalam udzur syar'i, maka hukumnya wajib mengqadha ataupun membayar hutang puasa. Membayar hutang puasa itu apabila membayarnya itu waktunya sampai pada Sya'ban tahun akan datang. Terus juga lah. Berapa bulan kan? Sekarang 11 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai Sya'ban 1443 Hijriah. 11 bulan. Jadi orang-orang yang berisi hutang puasa ini kesalahannya kadang di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, bulan Rabiul Awal, bulan Rajab, bulan Sya'ban sekalian silahkan. Yang penting tidak mengqadha puasa pada hari yang memang diharamkan menurut agama, yaitu tanggal 1 Syawal, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kesalahannya nak mengqadhanya bagaimana? Catatannya jangan sampai masuk Ramadan tahun berikutnya gitu aja. Mun orang telah diisi hutang puasa misalnya 7 hari, kadada udzur, kadada alam, kadada halangan untuk inya mengqadha puasa, artinya ini memungkinkan dia mengqadha puasa, tapi dia tunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Ini pemolehan banget. Kalau 7 hari itu sebulan sehari, jadi 7 bulan tuh sampai sebulan ya kata awal terlalu. Ujar pemerama itu terlalu itu. Terlalu banget ya. Syawal sebulanan sekali ya, Dzulqa'dah sehari. 7 bulan tuh. Ini 11 bulan dia masih masuk Ramadan tahun berikutnya di luar sana.
Nah, maka orang yang punya kotokan puasa, inya kadang mengkotok padahal kadang udur, kadang akal, kadang halangan yang dibenarkan menurut agama sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, maka orang ini berdosa. Berdosa ya. Ini harus tahu dulu berdosa. Kita memang pembahasan kita Ramadan 1442 hanya kita tinggalkan. Tapi kalau kita kilas balik, introspeksi diri kita masing-masing. Pada tahun apabila kita ada mengkodok puasa, tahun apabila kita punya hutang puasa, dan tahun apabila kita hanya mengkodok puasa. Ya ada orang itu waktu remaja, waktu kekanakan, ada tahu puasa, kalau suka diamnya orang ada. Ini sudah alhamdulillah umur 40, 50, 60 sadar sudah hijrah kan. Anak hormati sudah. Maka kasih dibayar, diqadha, diampun kepada Allah atas segala kewajiban yang pernah ditinggalkannya. Ampun wujud. Ini beberapa tahun. Nah ini yang pertama. Kemudian poin yang kedua, boleh inya mengqadha puasa misalnya Ramadan yang 1442 kemarin, boleh inya mengqadha bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Sya'ban tahun yang akan datang kan itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua catatannya sebelum inya mengqadha jangan mati. Jadi kalau ada orang yang punya hutang qadhaan puasa ini, ada punya hutang qadhaan puasa, boleh aja hendak mengqadha bulan apabila kan boleh aja, tapi yakinlah biar kada mati. Apa hendak mengqadha puasa bulan Dzulhijjah aja silahkan, tapi biar yakin kada mati. Yo, siapa yang yakin? Ada jaminan kita hidup sampai hari esok. Hari esok jangan ada jaminan, apalagi sampai bulan-bulan yang akan datang. Nah, oleh karena itu bagi orang yang punya hutang puasa, segera dia mengqadha ataupun membayar hutang puasanya. Puasa sunat itu kayak dulu yang diutamakan qadhaan karena qadhaan hukumnya wajib. Puasa sunat dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ada dosa. Ini bahimat mengerjakan puasa sunat sedangkan qadhaan masih banyak. Sama kayak orang punya qadhaan sembahyang fardu, menurut Imam Al-Ghazali haram hukumnya sembahyang sunatnya bila masih punya qadhaan sembahyang fardu, sedangkan waktunya digunakannya hanya untuk mengerjakan sembahyang sunat. Padahal kan diprioritaskannya qadhaan belum membayar wajib. Jadi bolehnya mengqadhanya bulan apabila catatan asal jangan masuk Ramadan tahun berikutnya. Yang kedua, bulan apabila waktu apabila asal jangan meninggal dunia dalam itu. Maka bagaimana kalau orang itu sampai masuk Ramadan tahun berikutnya? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir sampai masuk Ramadan tahun berikutnya ada di qadha-qadhanya puasa. Padahal ini memungkinkan saja untuk mengqadha puasa. Maka yang pertama, orang tadi berdosa kepada Allah. Yang kedua, tetap wajib mengqadha. Jadi nangkaran puasa Ramadan yang ditinggalkan ini tahun apabila aja ditinggalkan tetap wajib diqadha. Tahun apabila aja ditinggalkan tetap wajib diqadha. Kalau bila masuk Ramadan berikutnya pemutihan kadada, pemutihan tubuhannya datang di pencapai lawan pajak mobil itu pejabatnya hendak menjabat lagi nyata pemutihan, hendak mencalon lagi nyata. Ya kan? Kalau namanya hutang kewajiban kita kepada Allah ini menjadi tanggungan sampai kita mati akan dituntut dan ini. Nah,
5 tahun. 5 tahun, setiap tahun, setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya ada puasa terus, itu diakumulasi nanti dia memotongnya. Berarti berapa tuh? 150 lah lebih. Kalau tiap bulan Ramadan 35 tahun kan berarti 150 diakumulasi. Adanya hilang Pak, maksud teman-temannya hilang. Jadi yang pertama, orang yang menunda-nunda mengqadha puasa sampai masuk tahun berikutnya, yang pertama dia berdosa, yang kedua tetap wajib mengqadha, yang ketiga bayar denda. Bayar denda berapa dendanya? Kalau melengkungnya 1 tahun, melengkungnya setahun. Kan ini misalnya Ramadan 1442 Hijriah, 7 hari ada puasa. Masuk Ramadan 1443 berarti kan setahun melengkungnya. Nah, sehari dan dendanya 1 mud makanan. Berarti orang tadi selain ia mengqadha 7 hari puasa yang ditinggalkannya pada Ramadan 1442 Hijriah, denda 7 mud makanan yang akan diserahkan kepada orang fakir. Ya zakat fitrah ya, beras, cukup beras, bahan makanan pokok. Ini adalah status hukum orang yang menunda-nunda qadha puasa sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, yang minyak ada halangan untuk mengqadha. Yang keempat, orang yang menunda-nunda puasa belum masuk tahun berikutnya belum, tapi sebelum dia mengqadha meninggal dunia. Ini kayak contoh tadi, aku hendak mengqadha puasa Ramadan bulan Dzulhijjah, jadinya sekalinya sebelum sampai masuk bulan Dzulhijjah meninggal. Syawal, Dzulqa'dah meninggalnya. Ya, jangan dikira orang meninggal orang nanggaring, banyak nanggaring awet, yang sehat-sehat, babah langsung. Salah betul kita menganggap orang meninggal karena sakit, salah betul. Allah rahasiakan siapa yang meninggal. Apabila kita meninggal, Allah rahasiakan di mana kita meninggal, Allah rahasiakan supaya kita siap-siap. Berencana mengqadha puasa Ramadan di bulan Dzulhijjah, sebelum bulan Dzulhijjah meninggal. Padahal kalau ia hendak mengqadha awal, sebab ujurnya ada awal. Nah, paham saudara gambaran ini kalau maka kayak apa orang ini statusnya? Yang pertama, ia berdosa. Yang kedua, ahli warisnya, ahli waris ini maksudnya keluarga, kerabat dekat, keluarga dekat, mengqadhakan puasa nantinya tinggalkan. Kalau misalnya dari 7 hari, maka keluarganya, kerabatnya puasa 7 hari, diniatakan untuk membayarkan puasa qadhaan almarhum. Paham ya Allah? Jadi ini kisahnya kayak ini. Hadis Nabi SAW, ujar Nabi, man mata wa alaihi siyamun, ini dalilnya, man mata wa alaihi siyamun, barang siapa meninggal dunia dan atasnya punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya lah yang melaksanakan puasa untuk memotongkan meninggal. Hadisnya. Kemudian ada riwayat dari Imam Muslim, seorang wanita datang kepada Rasulullah, ia menanyakan tentang ibunya yang sudah meninggal dunia. Ujarnya, inna ummi, sesungguhnya ibu ulunnya Rasulullah, wa alaiha matat wa alaiha siyamun nadrin, dan sidin punya hutang puasa nadar, puasa wajibnya nadar. Apa asumu anha, apakah ulun mengqadhakan puasa untuk mama ulun? Maka kata Nabi, sumi, puasalah engkau alai anha untuk mama ikam. Nah, jadi ada 2 riwayat yang menjelaskan tentang dalil bahwasanya orang yang punya hutang
berpuasa meninggal dunia sebelum ia mengqadha, maka ahli warisnya lah, keluarganya lah, kerabatnya yang melaksanakan puasa qadha. Kebagian misalnya nak meninggal abah ya Allah, maka bini anak melaksanakan puasa. Misalnya yang meninggal ini punya hutang puasa 30 hari sebulanan. Selama Ramadan tadi misalnya garing sebulanan kada kau puasa, kan hutang. Pas hari raya waras. Bulan Syawal sebulanan waras. Zulqa'dah sebulanan waras. Berarti kan ada waktu untuk mengqadha puasa. Yang waras sembuh. Sekalinya di bulan Dzulhijjah meninggal, maka ahli warisnya mengqadhakan puasa sebanyak 30 hari. 30 hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kawadilah sehari aja dipres. Nah, yang ada jatah aja yang dipres. Puasa di bawah kalau dipres sehari. Kayak apa caranya? Nah, 30 hari tadi jadi sehari. Kayak apa caranya? Caranya 30 orang mengqadhakan puasa hari ini baik. Nah, sehari doang. Esok Kamis, nah kita mengqadhakan untuk siapa? Untuk almarhum Bulan bin Bulan. 30 orang. Tapi kan ustadznya, keluarganya kan sampai 30. Memang 30 keluarga kan sampai, tapi boleh meminta orang lain untuk mengqadhakan puasa. Jadi kalau orang lain yang mengqadhakan puasa itu harus dapat izin atau diizinkan oleh ahli waris atau keluarganya. Ini jamaah mesti banyak banget. Anak berapa aja kok dan puasa beres aja masih banyak banget. Asal cocok pandernya aja. Sehari berapa hari orang pengalihnya loh. Ya kan ada orang tuh bilang puasa prank gawinya orang. Misalnya kita minta tukang ojek nih. Nah karena puasa prank sih gawi ganti pengalih sih sehari. Ada lah tukang ojek tuh sehari kuliah 1 juta. Nah bilinya kuliah 1 juta jadi 1 juta. Nah duit nah ya disesuaikan lah. Ada terlalu larang, ada terlalu murah. Itu pengganti pengalih aja, bukan harga pahala puasa, bukan pengganti pengalih. Mun orang menerima diterimanya, mun kada ada apa juga. Kayak kita sembahyang jenazah juga ya Allah. Kita balik kalau orang datangnya bayangkan. Ang dapat amplop pada ikhlas ya. Dikira kan karena aku ikhlas lah. Belum tentu ikhlas kok amalan hati. Ini dikerjakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi banyaklah para ulama memang ada riwayatnya gitu. Nah sekarang yang poin yang keenam, orang ini punya qadhaan puasa. Mengelatian jarang pang bisi utang puasanya lah kecuali yang garing, yang bisi utang puasanya kebanyakan ibu-ibu karena memang datang bulannya Allah. Atau lagi hamil ataupun menyusui pada saat bulan Ramadan itu banyak banget utangnya. Nah maka mengqadhanya jangan sampai seperti demikian tadi. Ada poin yang kadang ada orang punya hutang puasa, kemudian dia memungkinkan untuk mengqadha setelah hari raya Syawal awalnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Tapi kada dipotongnya sampai masuk Ramadan tahun berikutnya. Setelah Ramadan tahun berikutnya kan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah meninggal, Dzulhijjah tahun belakangnya, tahun berikutnya meninggal. Kayak apa ini? Nah, maka kalau ia memungkinkan untuk mengqadha puasa setelah Ramadan 1442 Hijriah, tapi yang ada mengqadha sampai masuk Ramadan 1443 Hijriah, yang pertama nya berdosa. Yang kedua, puasa yang dia tinggalkan tadi diqadhakan oleh ahli warisnya juga. Nah, dilihatnya
Kan Ramadan 1442 Hijriah anggaplah ini kada puasa 30 hari. Sekalinya 14 Ramadan 1443 30 hari pulang. Berarti ahli warisnya kita berapa yang memotong? 60 hari. Diakumulasi. Yang nyaman pula seorang mati harta banyak. Jadi nyaman harta warisan. Ini karena puasa warisan. Puasa banyak ditinggalkan, sembahyang banyak ditinggalkan. Iya pun anak buah perhatian takut mengkotorkan. Terus dia aja anak buahnya biar aja dan abahnya mati juga sudah. Kasihan kan dia aja. 60 hari. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Ini pendapat sahabat. Ini pendapat sahabat yang 17 orang sahabat memberikan fatwa ini. Yang ketiga, ahli warisnya selain memotongkan juga membayarkan dendanya. Denda ini karena masuk tahun berikutnya berarti 30 mud makanan. Dalam pembahasan apakah ahli warisnya memotongkan atau bayar fidyah aja, ini memang terjadi perbedaan pendapat menurut pendapat Imam Syafi'i sendiri antara qaul qadim dengan qaul jadid. Jadi kalau orang belajar fikih ada namanya qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim pendapat yang terdahulu beliau cetuskan itu di Muhammad ingat turun di Irak kalau salah. Kemudian pendapat yang baru itu di Mesir. Qaul jadid namanya. Memang dalam ranah hukum biasanya hukum yang hanya itu menyempurnakan atau menghapus hukum yang terdahulu, kan itu biasanya dihapusnya. Kayak Al-Quran juga ada ayat nasih mansukh ya Allah. Nah, dalam pendapat Imam Syafi'i juga demikian. Ketika ada pendapat beliau yang baru, itu kan setelah menggali berbagai sumber, berbagai macam pengetahuan yang didapat, maka pendapat dahulu itu disempurnakan oleh pendapatannya atau dihapus. Tapi di dalam pendapat Imam Syafi'i kata ulama ada 13 pendapat Al-Imam Syafi'i, pendapat yang dahulu itu lebih kuat daripada pendapatannya. Nah itu 13 pendapat termasuk dalam masalah ini. Kalau pendapat yang dahulu bila meninggal dunia ahli warisnya itu memotongkan puasa. Nah pendapat Hanyar bila ada yang meninggal dunia misi hutang puasa, ahli warisnya bayarkan fidyah aja 1 hari 1 bulan. Setelah dikoreksi dilihat oleh para ulama, ternyata pendapat yang dahulu itu lebih kuat sehingga dalam hal ini difatwakan apabila orang punya qadaan puasa meninggal dunia sebelumnya mengqadha, maka ahli warisnya melaksanakan qadaan puasa. Nah inilah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan qadaan puasa. Jadi kita di rumah apabila ada yang berisi utang puasa, ayo diingatkan agar segera membayar. Nah paling jelas itu begini yang kita di rumah Pak. Nah diingatkan. Di satu sisi memang di bulan Syawal ini kan kita disunatkan melaksanakan puasa sunat puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Cuma kadang-kadang ada sebagian orang itu hendak indah kali menggabungkan niat antara qadaan dengan puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Bagaimana tanggapan para ulama tentang menggabungkan niat puasa? Menggabungkan niat puasa ini ada beberapa rincian. Yang pertama, menggabungkan niat puasa fardu dengan fardu. Ini ada boleh. Ada boleh menggabungkan niat puasa fardu dengan fardu. Nah kayak puasa Ramadan tadi, berniat puasa Ramadan tahun ini sekaligus berniat
tahunnya telah lewat. Oh itu kan boleh. Itu ngarannya menggabungkan niat puasa fardu sama fardu. Ada boleh. Atau lain lagi, niat mengkodok, misalnya begini yang kait dengan Ramadan tadi nih. Niat mengkodok puasa Ramadan tadi sekaligus mengkodokkan puasa keluarganya meninggal. Nah kan boleh itu berarti fardu dengan fardu. Jelas Pak? Ini kan boleh. Tapi ada juga menggabungkan puasa fardu dengan sunat. Nah ini boleh. Mengikuti pendapat yang boleh. Sebetulnya ada 3 pendapat. Dari tiga ini ada satu pendapat yang mengatakan ada boleh sebetulnya. Ada boleh. Yang boleh ini pertama menggabungkan niat puasa fardu dengan sunat hukumnya boleh. Tapi apabila ada disertakannya dalam niatnya, ada dapat pahalanya. Niat sengaja sengaja puasa sekali daripada membawa puasa Ramadan misalnya, dan puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Nah, yang menyatakan boleh sah dan boleh dan sah keduanya, dapat pahala keduanya, kodokan tak bayar 6 hari dapat. Ini nyaman ini. Ini siapa mengatakan? Pendapatnya Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Pendapat Syekh Imam Romli lebih nyaman lagi. Biar ada diupakan niat puasa sunat bila mengkodok bertepatan bulan Syawal atau bertepatan Senin atau Kamis, dapat pahala sunatnya. Jadi niat nang fardu dan sunat mengiringi aja. Contoh hari besokan Jumat mandi janabah. Biar ada niat mandi sunat Jumat, dapat pahala mandi sunat Jumat. Jadi tahu 4 aja. Kita ini tahunya afdal malam Jumat, membunuh Yahudi buat aja. Padahal besokan Jumat afdalnya. Besokan Jumat peserta aja ke tanah ada. Jolong duit keluar supaya belanja. Mama abahnya di kamar. Tapi musim pandemi ini anak belajar online di rumah tenang ya repot aja dulu. Afdal itu besokan Jumat. Jadi mandinya sekali dapat pahalanya 2. Mandi janabah dapat pahala mandi wajib, mandi sunat Jumat dapat mandi sunat Jumat. Ini malam Jumat ini komplek. Nah, pendapat yang ketiga yang menyatakan kada boleh ini, kata ini ya artinya apa nih? Dalil itu kan seperti orang berniat sembahyang zuhur, sengaja sembahyang fardu zuhur 4 rakaat dan sembahyang sunat qobliyah zuhur. Nah, ada boleh punya biasakannya ke situ. Ini nak boleh jadi ada 3. Nah, kita ambil pendapat yang boleh. Silahkan ya nak menggabungkan niat. Cuma bagi yang menggabungkan niat puasa kotoran dengan 6 hari bulan Syawal ini boleh sah keduanya. Tapi kata ulama ada dapat pahala seperti puasa setahunan. Nah, meruginya. Kenapa? Karena dapat. Karena kalau dihitung-hitung jumlah harinya kurang. Dalam hadis Nabi SAW yang sering dibacakan apabila sebelum imam naik ke atas mimbar Idul Fitri itu kan, man shoma Ramadan summa sitan min Syawal kana kasyamidah atau pakana masomat dahar kullah. Barang siapa kata Nabi puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka adalah dia seperti puasa 1 tahun penuh. Karena Ramadan 30 hari, 6 hari Syawal 6 hari, 1 hari dilipat gandakan 10, 36 hari dilipat gandakan 10, 360 sama dengan setahun. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Puasa hari pahalanya seperti 10 hari. Kalau misalnya beginian haid 7 hari, berarti kan ini Ramadan tadi kan 23 hari. Dikodoknya 7 harinya bulan Syawal. 23 tambah 7 berapa? 30. Dilipat gandakan 10, 300 hari kan sampai setahun.
Jadi bila hendak dapat pahala setahunan, jangan digunakan. Qadaan iya, 6 hari pun iya. Nah inilah pengantar pengajian kita yang pertama dahulu. Sebelum kita mengupas kitab Al-Arba'in, kitab yang berisi 40 hadis yang ditulis disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, ulama besar, ulama ashabut tarjih di dalam madzhab Imam Syafi'i. Insyaallah malam Kamis yang akan datang baru kita mulailah. Kami ini kita hanya membahas tentang puasa saja. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan jadi renungan kita lah. Artinya apa? Hutang kewajiban kita kepada Allah, baik puasa ataupun sholat fardu dan yang lainnya, itu segera dibayar, jangan sampai ditunda-tunda, sebab itu menjadi tanggungan kapanpun itu pasti dibayar, malah berat nanti kalau berulang dalam setahun, melengkung dalam setahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, pertanyaannya bebas saja lah, dalam negeri luar negeri silakan. Artinya ada terikat dengan pembahasan yang masuk. Nanti sediakan mikrofonnya. Pertanyaan kita boleh juga pakai tulisan, kemudian orang bersuara. Silakan tulisannya sini. Kemudian bisa menjawab, bila bisa menjawab pada kadang-kadang. Ini dengan puasa misalnya ada orang tua di bulan Ramadan beliau sakit kemudian dikarenakan juga usia sudah tua, beliau sakit, kemudian beliau tidak bisa menjalankan puasa, kadang puasa, kemudian kadang juga tidak puasa. Nah kemudian di bulan Syawal beliau meninggal. Nah, belum sempat beliau meninggal karena sakit tadi di bulan Syawal. Nah, apakah tadi terkena hukum mengqada ahli warisnya atau membayar fidyah atau bagaimana? Terima kasih. Ya, yang ketentuan orang yang tidak mengqada puasa tadi sampai meninggal dunia, yang ia berdosa, kemudian ahli warisnya mengqadha bahkan sampai membayarkan denda, itu ketentuannya yang bersangkutan itu sebelum meninggal memungkinkan baginya untuk mengqadha. Contohkan tadi misalnya 1 bulan Ramadannya sakit, tapi pas bulan Syawal sehat. Nah, berarti kan tuh ada kemungkinan memungkinkan baginya untuk mengqadha sebab udzur sudah ada lagi. Nah, sedangkan kasus nanti yang akuntan itu ada waktunya untuk mengqadha ada. Nah, kalau tidak ada waktu baginya kalau tidak ada waktu memungkinkan untuk mengqadha seperti orang yang udzurnya terus menerus, maka pertama dia tidak berdosa. Ad-dinu yusuf, agama kita itu mudah. Orang yang berdosa itu memang orang yang memang bersalah begitu. Kemudian yang kedua, ahli warisnya itu tidak mengqadha. Itu bahkan kalau lewat sampai tahun berikutnya pun kalau udzurnya terus ada bayar denda ya. Ada bayar denda. Perlu contohkan seperti wanita hamil. Wanita hamil boleh tidak puasa. Tapi nanti cara mengqadhanya beda. Apakah dia tidak puasa khawatir keselamatan dirinya saja atau keselamatan anaknya saja? Nah, kalau dia khawatir keselamatan dirinya saja, maka kewajibannya hanya mengqadha. Tapi kalau khawatir keselamatan anaknya, nah maka kewajibannya qadha dan bayar fidyah. Orang hamil kan lama, anggaplah bulan Ramadan tadi ada puasa sebulan. Di bulan Ramadan tadi kehamilan yang bulan 9, anak melahirkan. Ada yang melahirkan. Setelah melahirkan kan menyusui. Wanita menyusui boleh lagi kan puasa. Wanita hamil dan wanita menyusui boleh puasa. Jadi belum pernah ngomong kotor aja, karena belum menyusui anak. Nah, menyusui ini kan awas. Berapa awas? 2 tahun. 2 tahun. Misalnya nih, selama 2 tahun berarti itu ingat ada mau puasa terus. Jangan Ramadan tahun berikutnya kita mau puasanya. Jadi Ramadan 1442 kalau puasa akan hamil. Menyusui
30 kali 3 90 hari. 90 hari itu jadinya kadang-kadang potong. Kada berdosa dan kada bayar denda. Kenapa? Karena gugurnya terus-menerus. Artinya potongnya kamu terus. Mana ngalihnya itu ketianannya setahun. Kok bilang ini nggak potong? Yang bisa pada laki itu kan mau anak pas ketianan itu udah nomor yang bulan Rabiul Awal kamu mulai bikin pas jadinya Ramadan. Tapi kalau bulan Rajab insya Allah lepas. Ya, gitu ya. Jadi yang berdosa kemudian ahli warisnya memfotokan itu orang yang memang memungkinkan untuk memfoto tapi ada. Nah itu yang tadi. Oh, ada yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada hubungannya dulu loh yang pertama tadi hubungan dengan membayar denda dan membuat puasa. Jadi ketentuan itu apakah dibayarkan dendanya atau diganti dengan kodok? Jadi kan orang tua saya ini kebetulan meninggalnya pas di 2 Syawal. 2 Syawal beliau tidak bisa berpuasa karena ujur. Meninggal di 2 Syawal, saya membayarkan fidyah atau dendanya itu di malam terakhir puasa. Jadi selama Ramadan tadi sih tidak ada puasa lah. Selama Ramadan tadi sih tidak ada puasa itu karena sakit. Jadi orang ada orang yang boleh tidak puasa, yang ininya hanya bayar Allah nanti apabila habis Ramadan. Ini seperti wanita haid, wanita nifas, musafir, orang sakit yang ada harapan sembuh. Tapi ada juga orang yang boleh tidak puasa dan kewajibannya hanya bayar fidyah saja. Ini adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dan yang kedua, orang tua yang kondisi fisiknya lemah. Menurut orang sakit yang tidak harapan sembuh itu memang sembuh kada kan memang Allah SWT. Maka manusia diberikan pengetahuan, pengalaman sakit seperti ini, oh ini akan sembuh. Nah, prediksi lah, ada perkiraan. Nah kalau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, itu kan secara logika, apabila ini anak makhluk kan ada harapan sembuh. Nah makanya kayak fidyah saja. Begitu juga orang tua yang kondisi fisiknya lemah, secara logika hari ini jadi lemah, apalagi besok, bulan ini jadi lemah, apalagi bulan besok. Sehingga syariat kita hanya mewajibkan bayar fidyah saja. Nah kalau kondisi orang tua pian tadi termasuk orang sakit maaf, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka beliau itu kan bayar fidyah saja, atau beliau termasuk orang tua yang kondisi fisiknya lemah, tidak lagi sakit, nah, maka boleh tidak puasa, itu hanya bayar fidyah saja. Sekarang cara bayar fidyahnya mungkinlah bayar fidyahnya itu kapan? Bayar fidyahnya itu ada 2 cara. Waktu bayar fidyahnya maksudnya, waktu bayar fidyah itu ada 2 cara. Cara yang pertama, hari di mana ada mau puasa, hari itu bayar fidyahnya per hari. Cuma syaratnya setelah terbit fajar. Misalnya hari pertama Ramadan pada mau puasa, maka hari pertama Ramadan juga bayar fidyahnya, tapi setelah terbit fajar, bukan malam pertama. Misalnya gini lah, malam ini malam pertama Ramadan, malam ini malam pertama Ramadan, malam ini tidak boleh membayarkan fidyah pakai besok atau puasa. Walaupun sedikit tadi ada mungkin juga kalau puasa besok hari kan ada itu belum menurut kita, tapi secara agama bayar fidyahnya besok setelah terbit fajar. Itu hari pertama. Hari kedua juga setelah terbit fajar. Hari ketiga sampai hari ke-10. Ini cara pertama. Cara yang kedua bayar fidyahnya diakumulasi, dijumlahkan mulai hari pertama sampai hari ke-30, bayarnya malam hari raya. Sekali maksudnya sekaligus bayar. Yang kada boleh itu bayar dulu. Bang yang dia nih, abang dia nih kan mau puasa gimana? Jadi supaya ada ngalih sebelum bulan Ramadan dulu bayaran fidyah dia. Nah ini kan
Apa? Nah kemudian fidyah itu diserahkan kepada fakir miskin. Dua golongan aja yang boleh menerima. Beda dengan zakat. Kalau zakat 8 golongan, 8 asnaf penerima zakat. Tapi kalau fidyah 2 golongan saja, fakir miskin. Jangan dijulung lawan anak yatim, kecuali anak yatimnya fakir. Jangan dijulung lawan ustaz, kecuali ustaznya miskin. Wah ini anak yatim banyak yang suki-suki, janda banyak yang suki. Ayo ting-ting suki pada kita. Yunisa suki banyak. Ini manang-manang janda, julunginya. Lihat dulu janda yang mana. Anak yatim seperti apa? Anaknya Muzdalifah tenang bahas pilih nasar anak yatim, suki pada kita. Tuan guru, lihat dulu tuan guru yang mana. Fakir miskin kan ada kan? Ini bis bininya 4, mobil mewah 2, dapat jangkat kenyamanan. Nah itulah. Nah berapa takarannya? Fidyah itu satu mud sama fidyah itu satu mud itu kurang dari 1 liter. 8, berapa kita nih? Hanya 1 liter kurang. Namun kita paskan 1 liter lebih bagus. Lebih dari itu pun bilangnya senang suka lebih bagus. Dan itu berupa bahan makanan pokok, jangan diganti lawan duit. Kita mengikuti dalam madhab kita, jangan diganti lawan duit. Walaupun madhab nanti mengatakan boleh aja lawan duit, tapi kalau ada kita berasnya boleh diserahkan kepada apa? Boleh diserahkan kepada satu penerima. Orang fakir 30 hari 30 mut 30 liter berapa? Ini selama menerimanya boleh juga dibagikan kepada 30 orang fakir, berarti satu orang 1 mut per 1 liter. Jadi tergantung kondisi beliau sebenarnya. Tapi kalau kondisi orang tua yang semalam pada kawat puasa karena memang sakit saja, kemudian tanggal 2 Syawal sudah meninggal, maka ahli waris kada punya kewajiban apa-apa. Karena memang waktu sini untuk memotong ada. Kan tanggal 2 meninggal ayahnya. Oh, kan tanggal 2. Begitu. Oh. Ada yang lain? Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ibu belakang. Ibu dibayangkan. Coba. Oke, bintang pun minta Sekali itu lagi nanti kalau ada yang belum bertanya pakai tulisan kalau antaranya bila belum bisa menjawab, bila ada saya belum bisa menjawab. Jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya, diberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, berkahi kita semua, diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.